Hai semua, perkenalkan kami mahasiswa semester 5 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cintana. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 Teori Akuntansi akan membedah kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada PT Telkom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Clarentina Tulolon, NIM 18100200053. Nah, sebelum kita membedah kasus fraud yang terjadi pada PT Telkom Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fraud. Nah, dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu yang pertama faktor general atau umum, yang pertama kesempatan atau opportunity, yang kedua pengungkapan atau exposure. Nah, faktor yang kedua adalah faktor individu, yang terdiri dari yang pertama ketamakan atau greed, dan yang kedua kebutuhan atau need. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kronologisnya. Nah, untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan, rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, PT Telekomunikasi Indonesia menunjuk kantor akuntan publik Dr. Andrus Edi Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT Telkom selaku induk perusahaan yang di dalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Audit Telkomsel ini dilakukan oleh KAP Haryanto Sehari dan rekan. KAP Haryanto Sehari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Security and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga membebani auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Edi Pianto dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sehari. Hal tersebut menyebabkan KAP Edi Pianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa. Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian, aturan luar negeri tempat NYSE harus diikuti, yakni salah satunya yang harus dijalani adalah Filing 20-F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa, PT Telkom mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala tiap tahunnya. Sedangkan syarat-syarat auditor untuk mengaudit Telkomsel haruslah KAP yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kualitas audit yang optimal. Yang kedua, ketetapan waktu penyelesaian audit. Yang ketiga, harga jasa yang wajar. Yang keempat, merupakan akuntan publik Indonesia yang mempunyai afiliasi dengan kantor akuntan publik internasional yang termaksud 5 besar dunia. Dan yang kelima, mempunyai rencana untuk peningkatan internal kontrol dari perseroan guna mendukung kualitas laporan keuangan perseroan tanpa mengurangi kualitas dan independensi audit. Saya Yohana Nilani Karlina Angul akan menjelaskan tentang penolakan kantor akuntan publik Edi Pianto oleh Thornton International sebagai member agreement. Kantor akuntan publik Edi Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP 718-KM17-1998 bahwa berdasarkan keputusan Dewan Komisaris nomor 13-KEP-DK-2002 tanggal 29 November 2002
tentang penggantian auditor PT Telkom tahun buku 2002 menyetujui dan mengesahkan Kantor Akuntan Publik Edi Pianto sebagai auditor utama PT Telkom tahun 2002 dan Kantor Akuntan Publik EP pun terdaftar di Bapepam berdasarkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal nomor 280-PM-STTD-AP-2000 berdasarkan appointment letter tertanggal 6 Juni 2001 ditunjuk oleh PT Grand Thornton Indonesia sebagai member firm dan berdasarkan addendum Grand Thornton International Member Firm Agreement. Berdasarkan pasal 2.2, KEP Edi Pianto sebagai regional firm memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Grand Thornton Indonesia sebagai member Thornton International berdasarkan surat dari David MC Donald, Chief Executive Grand Thornton International kepada Dirjen Lembaga Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan surat tanggal 4 Desember 2002 kepada Grand Thornton International, Grand Thornton International menyatakan KEP Edi Pianto dapat melakukan pekerjaan audit di atas laporan keuangan PT Telkom tahun buku 2002 dalam rangka filing firm 2020 ke SEC tanpa ada kewajiban bagi Grand Thornton International untuk terasosiasi dengan pekerjaan audit tersebut. Menurut withdrawal agreement tertanggal 13 Februari tahun 2003, member firm agreement adalah Grand Thornton International dengan Grand Thornton Indonesia, Kantor Akuntan Publik Edi Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Namun, Kantor Akuntan Publik Edi Pianto tetap berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grand Thornton berdasarkan agreement letter yang telah ditandatangani sebelum tanggal withdrawal agreement tersebut. Pada tanggal 17 Februari 2003, Grand Thornton International menerbitkan iklan di harian Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan hubungan afiliasi atau membership antara Grand Thornton International dengan PT Grand Thornton Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Edi Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Pada tanggal 25 Maret 2003, PwC Amerika Serikat meminta Thornton International Amerika Serikat untuk menginformasikan kepada SEC bahwa Thornton Amerika Serikat tidak berafiliasi dengan Grand Thornton International atau KEP Edi Pianto. Berdasarkan surat SEC kepada PT Telkom tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20F yang disampaikan oleh PT Telkom dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grand Thornton LLP selaku US Affiliate KEP Edi Pianto. Yang kedua, terlapor tidak memberikan izin untuk dimasukkannya laporan audit terlapor atas laporan keuangan PT Telkom tahun buku 2002 dalam Form 20F PT Telkom. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F PT Telkom tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan PT Telkom lainnya yang juga diacu oleh Kantor Akuntan Publik Edi Pianto. Sanksi terhadap Kantor Akuntan Publik Edi Pianto bahwa berdasarkan surat Bapepam kepada Kantor Akuntan Publik Edi Pianto nomor S/1381/PM/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, Bapepam mewajibkan Edi Pianto Simon, partner KEP Edi Pianto, untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal surat ini sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Karena first layer tidak digunakan, maka jasa audit ini merosot dan berimbas pada persaingan jasa audit.
para pemegang saham menjadi enggan untuk menggunakan jasa kantor audit yang independen dan merosotnya kepercayaan pada auditor lokal. Kantor akuntan publik Haryanto Sahari dan rekan menimbulkan ketidakpastian berusaha bagi auditor karena kewenangan mereka untuk melakukan kegiatan jasa audit dapat dipermasalahkan oleh sesama auditor yang seharusnya saling bekerja sama dan menghormati satu sama lain. Baik, yang berikut pelanggaran pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan. Dalam pasal 107, setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran, termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Baik, yang berikut kerugian akibat fraud. Penolakan atas izin audit sebagai first layer tersebut juga membuat KAP-EP kesulitan dalam mendapatkan opini hasil keuangan sebelumnya, baik hasil audit keuangan holding perseroan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) maupun hasil audit anak perusahaannya yaitu PT Telekomunikasi Seluler. Kerugian yang dilakukan oleh KPHS juga merugikan KAP-EP yaitu berlarut-larutnya audit padahal waktu untuk penyerahan laporan keuangan sudah ditunggu oleh Bapepam dan SEC. Dengan terjadinya pengunduran hasil laporan, KAP-EP mendapat sanksi dari Bapepam yaitu pembekuan izin usaha di lantai bursa. Selain merugikan langsung kepada beberapa pihak, perbuatan KPHS membuat indeks harga saham gabungan merosot dan merugikan negara. KPP mendapat sanksi dari Bapepam dan tidak boleh beroperasi dulu di lantai bursa untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan. Saran kelompok, profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki. Saling menghargai sesama profesi dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Simbiosis mutualisme antara perseroan dan auditor adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua organ tersebut saling membutuhkan. Selain itu, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah fraud yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya fraud dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu memiliki sistem pengendalian yang baik, menghambat terjadinya kolusi, mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud, menciptakan gambaran hukuman yang akan diterima bila melakukan fraud, dan melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Sekian dari kelompok kami.